Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu, teman-temanku, guru di seluruh wilayah Indonesia. Pada kali ini jumpa lagi bersama kami dalam channel YouTube Muhammad Asri. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang pengolahan atau analisis dan pelaporan asesmen kurikulum merdeka. Bapak Ibu dan teman-temanku guru di seluruh wilayah Indonesia, sebelum kita lanjut kepada videonya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, serta tonton video ini dari awal hingga akhir agar benar-benar memahami bagaimana cara menganalisa atau mengolah nilai dan melaporkan hasil dari asesmen kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, bahwasanya kurikulum merdeka itu kita melaksanakannya berdasarkan aturan yang berlaku dan menurut panduan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pada salah satu buku yang dikeluarkan kementerian, bahwasanya ada yang berjudul tentang pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya, segala hal mengenai proses pembelajaran dan asesmen, ya, mulai dari perencanaan, proses, dan pelaporan dari asesmen dan pembelajaran tersebut ada dalam buku ini, sesuai dengan aturan yang ada pada kurikulum merdeka. Oke Bapak Ibu, kita fokus saja ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pengolahan dan pelaporan asesmen kurikulum merdeka. Kita masuk ke bahagiannya Bapak Ibu. Nah, pada bab 5 dalam buku tersebut berjudul tentang pengolahan dan pelaporan hasil asesmen kurikulum merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan bahwasanya asesmen yang kita lakukan itu kita laporkan, baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Namun perlu kita pahami bahwa asesmen formatif itu tidak boleh digabung dengan asesmen sumatif, ya, untuk pelaporannya karena memiliki tujuan yang berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu kita baca ya, penting untuk diperhatikan bahwa pendidik tidak mencampur penghitungan dari hasil asesmen formatif dan sumatif karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses, sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Dalam mengolah dan menentukan hasil asesmen sumatif, pendidik perlu membagi asesmennya ke dalam beberapa kegiatan asesmen sumatif agar peserta didik dapat menyelesaikan asesmen sumatifnya dalam kondisi yang optimal, tidak terburu-buru atau tidak terlalu padat. Untuk situasi ini, nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa kegiatan asesmen tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasanya asesmen sumatif ini boleh berbentuk angka, kuantitatif, boleh berbentuk nilai atau teks atau deskripsi atau kualitatif datanya Bapak Ibu. Boleh kita lakukan ya. Dan laporannya juga seperti itu. Boleh berbentuk kuantitatif, angka dan deskripsi, boleh hanya kualitatif saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya dalam penilaian sumatif ini, dalam hal pengolahannya, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu bahwasanya kita membutuhkan sebuah rentang ya atau skala untuk mengukur ketercapaian CP atau TP pada asesmen sumatif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, hasil asesmen sumatif peserta didik dipetakan ke dalam 4 kualitas. 1. Perlu bimbingan, 2. Cukup, 3. Baik, dan 4. Sangat baik. Nah, apa kriterianya?
dan dari nilai berapa dia. Untuk 4 kriteria ini dari 0 sampai 60 itu untuk kriteria perlu bimbingan, dan untuk cukup itu 61 sampai 70, dan 71 sampai 80 itu baik, dan 81 sampai 100 itu sangat baik. Nah, ini kategorinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti tabel ini. Nah, tabel ini menguraikan bagaimana kita membuat subkriteria ya, atau komponen-komponen kriteria masing-masing kriteria tersebut. Contoh ya, untuk tujuan pembelajaran 1 atau capaian pembelajaran 1 contohnya, yaitu mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nah, untuk kriteria perlu bimbingan atau nilai 0 sampai 60 itu kriterianya ialah atau komponennya ialah belum mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nah, kalau belum mampu anak itu menguraikan manfaat sumber energi ini, berarti dia perlu bimbingan. Nah, kalau untuk cukup, komponennya yang harus dicapai peserta didik menguraikan satu contoh manfaat sumber energi. Kalau untuk baik, menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Nah, ini 1, ini 2, dan ini belum mampu tadi Bapak Ibu. Nah, kalau sangat baik itu menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi. Kalau anak itu sudah mampu menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi tersebut, maka dia sudah sangat baik atau nilainya antara 81 sampai 100. Nah, kenapa kita harus membuat skala seperti ini ya, atau membuat rubrik seperti ini? Nah, ini Bapak Ibu untuk memudahkan kita dalam membuat deskripsi setiap nilai atau hasil dari asesmen sumatif yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, oke Bapak Ibu, ini langkah awal yang harus kita lakukan dalam hal pengolahan nilai asesmen sumatif kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk tabel 5.1 ini adalah contoh tabel yang digunakan untuk pengolahan hasil asesmen tersebut. Pertama ada namanya, ada penilaian 1-nya, ada penilaian 2-nya ya. Nah, ini deskripsinya Bapak Ibu. Deskripsinya itu berdasarkan dari kriteria yang sudah kita tetapkan di atas. Kita bacakan satu ya. Contoh Amar, itu kualitasnya kualitas bukti ya. Kemudian kualitas bukti juga indikator 1, indikator 2 Bapak Ibu. Nilainya 75 1, kemudian nilainya 69 1. Maka deskripsinya seperti ini. Mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melaksanakan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Itu untuk nilai 72. Ini bunyi deskripsinya. Ini dasar nilainya. Kenapa dia dapat 72 di ujung ini? Karena 75 tambah 69 bagi 2. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk Badu ya, ini dia untuk TP1 dia dapat nilai 55, TP2 contohnya dia dapat nilai 63. Maka bunyi deskripsinya, belum mampu menguraikan manfaat sumber energi tetapi dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, ini nilainya 59. Berarti ini perlu bimbingan. Di sini dia sudah mampu. Kalau si Amar, kalau Badu dia belum mampu menguraikan manfaat. Nah, bahasa sudah mampu dan belum mampu ini diambil dari rubrik yang ini Bapak Ibu, yang sudah kita tentukan tadi. Oke, itu untuk pengolahannya ya. Nah, kita lihat untuk pengolahan nilai rapor Bapak Ibu. Pada bagian ini, pada buku halaman 48 ya. Nah, contoh pengolahan nilai rapor Bapak Ibu ya. Di sini ada tabelnya. Ini sumatif lingkup materi ini adalah
berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, contohnya berapa elemen ya, dan per elemen itu berapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, di sini Bapak Ibu, makanya di sini kita buatkan sumatif lingkup materi, kemudian di sini ada sumatif akhir semester. Nah, ini berdasarkan dari nilai akhir semester atau sumatif akhir semester Bapak Ibu. Nah, ini gabungan ini ya, gabungan dari contohnya nilai si Edo ini 85, 83, 60, 84, hasilnya 78. Ini ditambahin semua, kemudian dibagi sebanyak ini, atau ini nilai rata-ratanya Bapak Ibu ya, 78. Kemudian sumatif akhir semesternya dalam bentuk tes nilainya 75 ya. Kemudian nilai akhirnya bagaimana? Nilai akhirnya itu adalah 76,5. Berarti ini pembulatannya normal. Berarti rata-rata dari sumatif submateri ini ditambah dengan sumatif akhir semester. Nah, catatan pentingnya Bapak Ibu, ini dia. Nilai rapor diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Pembobotan dalam perhitungan nilai rapor ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berarti bagaimana bobotnya dari sumatif lingkup materi ini dan sumatif akhir semester itu ditentukan oleh sekolah masing-masing berdasarkan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya Bapak Ibu. Nah, ini tabelnya di sini, data sumatif pada akhir lingkup materi. Nah, itu untuk menentukan bagaimana mencari nilai akhir atau nilai lapor dari kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Oke, ini pengolahan data kualitatif ya. Ini tidak kita bahas karena kita fokus kepada penilaian sumatif yang berbentuk datanya kuantitatif. Oke Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, ini sudah jelas ya formatnya. Nah, ini TP-nya ini boleh berdasarkan TP, boleh berdasarkan elemennya Bapak Ibu. Misalkan di sini kita bunyikan yaitu apa materi dan apa kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada masing-masing TP tersebut. Akan mudah kita untuk mendeskripsikannya. Nah, kita lihat selanjutnya contoh pelaporannya Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum kita lihat bentuk rapor kurikulum merdeka tersebut, kita harus paham dulu bagaimana cara menyusun deskripsi dari nilai hasil asesmen tersebut. Nah, ini contohnya, ini contoh formatnya Bapak Ibu. Ya, ini sumatif lingkup materi. Ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4 berdasarkan elemen atau TP masing-masing mata pelajaran ya. Nah, ini ada sumatif akhir semester Bapak Ibu. Oke, ini nama si Edo tadi ya. Ini namanya Edo. Mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Nilainya 75,5 nilai akhirnya. Berarti ini adalah nilai rapornya Bapak Ibu. 75,5 ini merupakan nilai rapor dari si Edo. Ya. Kemudian bunyi deskripsinya itu ada yang positifnya, ada yang perlu bimbingan. Ya. Dari 75,5 nilai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini, deskripsinya seperti ini. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang malam. Kemudian, deskripsi keduanya perlu pendampingan dalam memahami konsep waktu jam, menit, detik, perlu bimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara konsisten. Nah, deskripsi ini kita yang membahasakan Bapak Ibu. Apa saran-saran kita kepada si Edo ini pada ilmu pengetahuan alam? Dari mana kita peroleh deskripsi ini? Yaitu dari nilai yang diperoleh pada sumatif lingkup materi oleh si Edo. Ya, ini sumatif 1, cuaca di sekitarku. Itu judulnya gitu Bapak Ibu ya. Judulnya atau elemennya ini, cuaca di sekitarku. Sumatif 1, nilainya 85. Kemudian
Di sini ada nilainya juga, nama-nama hari dan bulan, nilainya 76. Kalau 76 ini berarti baik. Kalau baik ini nggak usah kita deskripsikan lagi Bapak Ibu. Ya, dibiarkan saja. Kemudian konsep waktu, ya, sumatif 3, itu nilainya 60. Berarti ini perlu bimbingan dari kriteria yang sudah kita susun tadi. Kemudian ini membedakan siang dan malam, nilainya 83. Ini kita deskripsikan, ya. Berarti nilai yang sangat baik dan nilai yang perlu bimbingan itu saja yang kita deskripsikan Bapak Ibu. Nah, bahasanya itu diserahkan kepada kita. Namun yang perlu kita catat sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan berdasarkan rentang yang sudah kita buat. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita ingat kembali bahwasanya rentang 0 sampai 60 itu perlu bimbingan, rentang 61 sampai 70 itu cukup ya. Kemudian rentang 71 sampai 80 itu baik dan rentang 80 sampai 100 itu sangat baik. Berarti yang dideskripsikan itu hanya rentang 0 sampai 60 perlu bimbingan dan rentang 81 sampai 100 yaitu sangat baik. Nah, deskripsinya seperti ini. Ya, Bapak Ibu, ini kita bahasakan berdasarkan berdasarkan materi dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik berdasarkan kepada CP dan TP-nya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara membuat deskripsi ya, mendeskripsi nilai dari nilai akhir semester atau nilai rapor Bapak Ibu, nilai rapor peserta didik, masing-masing peserta didik. Nah, bagaimana bentuk pelaporannya atau bentuk rapor dari kurikulum Merdeka ini? Nah, ini dia formatnya. Contoh format laporan hasil belajar atau rapor kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, ini nilainya simpel ya. Di sini ada nomor, di sini ada mata pelajaran, nah di sini ada nilai, di sini ada capaian kompetensi atau deskripsi Bapak Ibu. Nah, di atasnya itu ada identitas peserta didik. Ya, di atasnya ini ada identitas peserta didik. Nah, di bawahnya baru ada uraian mata pelajaran, uraian nilainya dan uraian deskripsinya. Nah, ini pendidikan agama dan budi pekerti nilainya 80. Apa deskripsinya? Buat deskripsinya di sini. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini nilainya 85. Dibuat deskripsinya di samping sesuai dengan cara membuat deskripsi di atas tadi Bapak Ibu ya. Ini kita bacakan satu. Nilai 85 ini itu masih ada yang perlu bimbingan kepada si Edo ini Bapak Ibu ya, menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Berarti dalam materi hak kewajiban ini si Edo masih rendah hasil yang diperolehnya pada asesmen sumatif lingkup materi. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya sampai di sini saja untuk video tutorial pengolahan dan pelaporan asesmen kurikulum Merdeka. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa download buku panduan asesmen dan pembelajaran kurikulum Merdeka ini pada kolom komentar video ini yang sudah kami sematkan di bagian atas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.